tuh, jadinya seru juga. Baik ya, gitu. Oke, jadi terkait dengan bisnis. Oke ya, bisnis ya. Kira-kira mau bisnis apa? Masih bingung nggak? Oke, bingung. Oke, yang bingung bisnisnya, pertama nih ada simulasinya sebetulnya. Ada simulasinya, nanti waktunya nggak cukup ya. Ini sebagai renungan aja dulu. Pertama, bisnis mulai dari apa yang kita bisa. Kita bisanya apa? Bingung saat nggak punya bisa apa gitu ya. Masak ngerti kuliner, gitu ya. Jalan-jalan berarti bikin travel. Kagak tahu nih bisanya apa? Dari hobi. Hobinya juga apa ya? Apa yang dipikirin deh. Yang ketiga. Jadi yang pertama dari apa yang kita bisa. Yang kedua dari hobi kita. Yang ketiga apa yang dipikirin. Mau bisnis apa ya? Penting. Udah itu aja jalan. Jangan gantungin sama ikhtiar. Gantunginnya sama tadi ini masalah konsep. Kalau kita gantungin sama itu nanti bingung kita. Bisnis apa ya? Terus bisnis apa ya? Agak jalan-jalan nanti. Karena gantungan kita ke ikhtiar. Kalau gantungan sama Allah. Abdurrahman bin Auf banyak mikir gak? Kalau Abdurrahman bin Auf gak banyak mikir kan langsung 3 bulan jadi orang kaya. Kalau kita mikir apa nih? Nah gitu ya. Banyak peluang di Indonesia, banyak banget peluang usaha. Oke ya, disingkat-singkat nih. Kemudian cari di Google profil pengusaha sesuai dengan apa yang kita apa yang kita inginkan. Misalkan saya mau kulinernya apa, cari itu di Google. Profilnya seperti apa? Pelajari mereka bagaimana jatuh bangunnya dalam usaha. Saya pernah dapat ilmu gini, Ustaz, kalau mau usaha 2 tahun pertama jangan cari untung. Cari untung. Cari nama. Bukan cari nama, cari pengalaman. 2 tahun pertama tuh mengalami kerugian. Apa ruginya? Pengalaman ditipu orang, pengalaman dibohongi. Saya usaha beras gitu tuh, minta yang bagus, pertamanya dikirimnya bagus, giliran kita pesannya banyak, dikirimnya yang jelek. Nah jadi kayak gitu-gitu tuh. Ada orang ya mungkin kalau ini ditipu dan seterusnya, dibohongi, tuh ada kayak gitu-gitunya. Nah makanya kita harus punya komunitas tuh, punya komunitas. Cari orang jujur dalam bisnisnya ternyata nggak gampang. Cari orang jujur dalam bisnis itu nggak gampang, nggak gampang. Nah harus ada ilmunya. Nah makanya kita belajar dan harus ada komunitasnya. Baik ya, ini singkat-singkat. Ini saya di sini ada beberapa saya dapat dari YouTube. Ada pengusaha pecel lele, ini saya udah searching, omsetnya ratusan juta. Ada di situ sampai jualan keripik, ada ternak dan seterusnya. Teman-teman di sini kan sering main ini ya media sosial apa handphone ya. Mobile Legends. Tahu aja di Ustaz deh. Nah, cari sekarang. Jadi teman-teman bingungnya sekarang nih, mikirnya sekarang. Jangan sampai nanti pas pulang, nanti saya gimana nanti aja deh. Nanti teman-teman kaget banget, jomplang. Makanya ini buat jembatan kita sebelum pulang. Jembatan dari sekarang. Oh, saya nanti mau usahain ini tadi ya. Kemudian kalau waktunya 2 jam, itu simulasi teman-teman pada nulis tuh langsung. Saya usahanya apa, ditulis gitu ya. Nanti teman-teman silakan merenung sendiri usahanya apa. Nah, jadi kemudian cari-cari di Google tadi profilnya. Sampai ketemu omsetnya berapa, orangnya bisa nih 500 juta gitu ya per bulan. Kita pelajari itu. Tapi konsep tadi kita benar tuh di dalam yang pertama tadi, gitu ya, konsep rezekinya. Nah kita pelajari itu. Nah mulai dari sekarang bangun brand. Oh saya mau bisnis ini nih, kita buat brandnya tuh. Apa brandnya? Kita bikin logonya sekarang tuh pas lagi di sini. Bikin logonya. Kemudian bikin akun Facebooknya, bikin akun Instagramnya. Kita mulai bangun tuh ininya media sosialnya dari sini sekarang. Mumpung masih ada wifi gratis di masjid. Daripada main Mobile Legends tadi, mendingan kita bangun konsep bisnis sekarang. Nah nanti di grup itu, di grup yang tadi saya sampaikan, itu sampai nanti ada evaluasinya. Siapa yang udah dapat brand nih, siapa yang udah punya Instagramnya, siapa yang punya Facebooknya, langsung di share di grup itu. Nah nanti di sana kita masih punya ikatan tuh di Indonesia. Oh ada yang ditinggalnya di Purwodadi. Oh ini beliau nih Jamaah Ansar nih punya usaha ini nih. Apa nih brandnya? Oh ada yang tinggal di Ponorogo, ada yang tinggal di Cirebon. Nanti kita ketemu di grup itu. Bisa jadi oh ternyata kita sama nih konsep usahanya nih.
Saya jual sate kambing, oh ternyata ada teman kita peternak, langsung udah nyambung tuh klik. Nah kita udah sama-sama kenal, sama-sama percaya gitu. Oh saya belum ada modal nih misalkan, ada kirim misalkan. Jadi kita ada sinergi, kerjasama. Mulainya melangkahnya dari masjid. Dulu ada Serikat Dagang Islam ya, itu para ulama tuh. Nah kita jadi melangkahnya dari masjid tuh teman-teman. Indah banget tuh ya. Nah kan nanti udah ada linknya belum kan? Oh enggak, linknya di sana aja di grup, nanti ada Bitly gitu, teman-teman tinggal Bitly bisa. Atau nanti ditulis di atas aja ya, nanti teman-teman datang ke atas, masuk aja ke grup itu. Nanti linknya di share di atas di papan tulis, mungkin bisa dituliskan. Insyaallah nanti pada dulu Kang Rusli juga mau ke sini. Oh iya. Mau ngasih materi tentang ini tadi. Oh gitu. Sampaikan. Oh gitu. Oh ya udah cakep banget berarti nyambung ya. Alhamdulillah berarti habis dulu tukang Rusdi ya. Alhamdulillah. Berarti masih panas nih insyaallah ya. Masih panas. Oke. Nah, teman-teman kemudian gambarin sukses bisnisnya mau seperti apa? Ada yang udah punya, saya udah punya bisnis, nanti saya bisnisnya kayak gini ujungnya. Ada yang punya, udah dapat belum? Apa Kang? Bisnis yang benar-benar sukses yang pengen kita harapin dalam sukses itu apa suksesnya? Ternak sama pertanian. Ternaknya berapa banyak omsetnya atau penghasilannya? Omset 300 juta. Berapa ratus juta? Mantap. Ya, maksudnya angan-angannya gitu. Angan-angan, iya inginnya berapa? Udah belum? 500 juta. Sebulan? Udah ditulis belum? Udah. Oke. Nah, balik tadi, kalau kita di sini sekarang nentuin berapa nominal duit buat kembali ke Indonesia, kalau dalam bisnis kita tentukan juga saya mau penghasilannya segini sebulan. Oh saya mau usaha ini insya Allah nanti berapa tahun berikutnya 1 miliar nih saya per bulan nih omsetnya. Harus ada ke sana biar fokus juga kita. Fokus tadi goalnya ini nih, gawangnya nih, fokusnya ke sana. Jadi kita fokus gitu. Nangkep gak? Oke ya. Jangan sampai saya mau usaha-usaha aja, udah bisnis-bisnisnya tapi nggak ada targetnya apa juga kayak tadi sama. Sampai dia pingsan tuh Ronaldo kagak bisa golin. Kenapa nggak ada gawangnya? Nah kita kalau kita nanti mau usaha harus tergambar, ada petanya nih. Oh nanti usaha sukses kayak gini nih. Nih gambarin sukses ideal kita. Nah digambarin sukses idealnya seperti apa. Kita harus tergambar. Nah menggambarkan sukses ideal nih harusnya kalau kita nih mulai dari akhirat dulu. Mulai dari mana? Apa kalau dari akhirat dulu berarti? Oke, bisa, tapi belum itu, bukan itu. Maksud saya bukan. Itu maksudnya tadi. Jadi mulai dari awal, ya Allah doa. Saya mau usaha ini nih. Gitu, saya banyak kelemahan ya Allah, saya nggak ngerti nih usaha, nggak ngerti bisnis. Mohon petunjuknya, mohon arahkan ya Allah. Insyaallah saya mau bisnis ini. Saya mengharap ridhomu, saya berdoa kepada mohon bantuanmu. Udah, saya punya target dengan bisnis ini, insya Allah nanti suatu saat sukses. Target saya adalah saya bisa sedekah sebulan, sedekah zakat saya sebulan misalkan 5 juta. Zakatnya doang 5 juta, kira-kira omsetnya penghasilannya berapa tuh? Gitu sendiri dah. Bangun masjid. Nah, bangun masjid. Zakatnya 1 juta, berarti omsetnya berapa uangnya? 2,5%-nya aja 1 juta. Berapa? Itu sendiri ya. Jadi mulainya dari situ teman-teman. Mulai dari apa deh? Wabtaghi fima ataqallahu darul. Mulai dari akhirat dulu. Jangan gini dulu. Oh saya nanti kalau mau usaha sukses saya mau buka ini kejauhan. Itu nanti dulu. Ini fondasinya, sedekah dulu. Karena jangan sampai nanti kita jadi orang kaya tapi jadi orang apa? Kaya tapi pelit. Nah tadi korun jadinya kalau kayak gitu. Nah, jadi sedekah dulu tuh. Nah, oke. Ada bab doa saya ingin sampaikan. Nanti tolong ingetin terkait tentang orang yang sedekah ya, orang sedekah. Nah, tentang bab doa. Oke, saya mau tanya ini. Siapa teman-teman pernah memanjatkan doa apa yang terbaik? Nangkep gak? Kita minta sesuatu kepada Allah dalam sejarah hidup kita nih, itu benar-benar doa itu yang paling tinggi, yang paling ideal dalam hidup kita. Pernah nggak? Apakah yang belakang? Aku dalam segala urusan dunia dan akhiratku. Itu cakep banget doanya, tapi nggak spesifik.
Dia bingung. Nah itu juga umum. Hidayati atau hidayah? Nah ini teman-teman bingung kan, ditanya doa aja bingung. Nah doa, berapa kak uangnya yang diminta? Banyak. Berapa? Pernah doanya nggak? Oh kan belum ya doanya? Kalau nggak pernah jadi orang. Pernah? Berapa kali? Sering. Sering. Alhamdulillah itu cakep banget tuh kayak gitu. Doa itu harusnya lebih maksimal daripada ikhtiar kita. Doa itu lebih maksimal daripada ikhtiar kita. Karena doa kekuatan kita. Makanya doa kemarin jangan tanggung-tanggung. Doa Nabi Sulaiman apa? Jadi Nabi Sulaiman orang kaya, apa doanya? Bayar itu Gimana doanya? Robbi firli. Itu mah doa orang tua. Robbi firli. Warhamni bukan. Waduh. Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah ampuni aku dan karuniakan kepadaku kerajaan yang tidak pernah Kau berikan kepada selain Kerajaan Sulaipir. Sulaipir. batu saya. Tuh, doa jangan nanggung-nanggung. Kenapa? Doa kita kepada siapa? Allahu Akbar yang kita besarkan namanya. Doa kita kepada siapa? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, sujud dan ruku kita doa kepada. Jadi sujud dan ruku yang kita baca, gerakan dan ucapan kita, takbir kita, itu pas doa kita bawa, ya Allah, aku setiap hari bersujud kepadamu, ruku kepadamu, membesarkan namamu, aku berdoa minta kepadamu. Doa itu lebih dahsyat daripada ikhtiar kita. Maka kalau kita yakin rezeki dari Allah, kita akan lebih yakin kepada doa kita daripada ikhtiar kita. Dan kita nggak bakal mungkin meninggalkan doa daripada ikhtiar. Kalau kita yakin bahwa rezeki dari Allah, kita pasti lebih memaksimalkan doa kita daripada ikhtiar kita. Gitu ya. Jadi doanya harus lebih maksimal, jangan nanggung-nanggung. Minta doa yang benar-benar maksimal. Nabi Sulaiman minta kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada selain dirinya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi konsepnya harus benar dulu yang tadinya tuh, konsep rezekinya gitu ya. Agar kita nggak sombong. Karena dunia ini bukan tujuan kita. Tujuan itu dunia itu mazraatul akhirah. Jisrul akhirah. Kita ngumpulin dunia itu untuk akhirat, bukan buat dunia. Ya, bukan hanya untuk dunia. Maka berangkatnya dari sedekah dulu. Saya pengen cerita gini, ada seorang pengusaha sukses yang dulunya kalau nggak salah pernah jadi supir angkot, pernah juga mengembala kambing. Pengusaha cukup sukses. Istri saya dulu pernah kerja di sini. Pernah kerja di perusahaannya. Dan beliau sangat-sangat menyarankan kepada pegawainya untuk punya impian dalam hidup. Nanti kalau harus ngapain tentang impian. Kalau dalam Al-Quran wal tanggur nafsu ma qaddamat lighad, merencanakan masa depan buat planning. Nah, jadi beliau tuh berdoa, apa doanya? Nih ya, saya ada di sini. Berapa target sedekah kita per bulan? Itu. Beliau doanya, ya Allah jadikan saya menjadi orang yang paling banyak membayar zakat di Indonesia. Itu doanya coba. Mulainya dari akhirat dulu. Beliau sekarang punya rumah sakit, bahkan buat bandara di Indonesia, buat bandara. Tahu kan bandara yang buat pesawat tuh, bandara beliau buat, punya rumah sakit, banyak perusahaannya. Sekarang menjadi salah satu menantunya, besan. Salah satu besannya Agim. Salah satu besannya Agim. Beliau dulunya susah, bangkit mulainya dari situ dulu. Dia teman-teman itu targetnya. Jadi tadi saya bangun masjid, insya Allah. Berapa tuh masjid yang akan kita bangun? Coba kalau kita datang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan luar biasa ya. Itu warisan Rasul dan para sahabatnya masjid. Nah kita warisan masjid itu nanti pas kita meninggal. Jadi gini teman-teman, yang kita bangun sekarang kalau tujuannya akhirat dulu, bisnis yang kita jalankan itu nanti kita harapkan jadi amal jariah kalau kita udah meninggal. Itu kalau kita buat dunia doang buat apa?
Banyak-banyak dunia buat apa? Makanya kalau kita konsepnya nyari dunia dulu kagak bakal ketemu. Dunia semakin kita kejar semakin jalan, semakin kita dekati semakin jauh, semakin kita nikmati kagak bakal cukup kita dengan dunia. Carinya akhirat dulu, insya Allah dunia akan mendekat kepada kita. Jangan takut dengan dunia karena Allah udah kasih rezeki buat kita. Yang buat kita nggak cukup tuh pola hidup kita. Allah udah pasti kasih rezeki buat kita, nggak mungkin kurang. Kita maksiatnya masih dikasih sama Allah, apalagi kita taat. Ya. Kalau udah kita taat, jangan kan kita minta dunia, minta akhirat surga aja dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dunia yang sangat kecil. Maka kita harus mengecilkan dunia dalam hati kita. Jangan membesar dunia. Jangan dibesarin di hati kita. Besarin akhirat di hati kita. Jangan ngebesarin dunia. Ya. Nah, ini masalah tadi, masalah tauhid nih, masalah keimanan. Jadi teman-teman gitu ya. Targetnya apa tadi? Akhirat dulu. Punya target bangun masjid berapa? Punya yatim piatu. Makanya nanti teman-teman konsep saya nih, Pulang teman-teman apa yang harus dilakukan? Dari sini datang ke masjid. Pulang jadi pengurus masjid. Wajib tuh. Wajib. Ustaz ini menyesatkan aja. Enggak, maksudnya gini. Penting banget datang dari sini pulang ke rumah jadi pengurus masjid. Minimal aktif di masjid. Aktif di masjid. Datang masjid. Kalau bisa jadi pengurus masjid. Ada kemarin saya silaturahmi ke satu jamaah yang pulang dari sini. Beliau jadi pengurus masjid, jadi imam masjid. Masya Allah. Kayaknya punya hafalan Quran di sini ya. Di pulang dari Korea itu jadi ustaz dari kesana gitu kan. Nah, makanya bisa khutbah tuh ya, bisa khutbah Jumat pulang dari Korea, bisa jadi imam sholat, punya usaha gitu. Masya Allah. Punya anak yatim, itu. Jadi pulang dari Korea di masjid. Kalaupun nggak jadi pengurus, ya minimal jadi jamaah aktif. Kalau bisa jadi pengurus, hidupkan masjid, buat lembaga Quran di situ gitu ya. Kalau bisa kemudian yang berikutnya santunin anak yatim minimal 1 orang 50.000 sebulan nggak apa-apa. Bukan masalah nominal uangnya berapa, tapi masalah keberkahannya yang penting. Nanti berikutnya anak yatim berapa gitu ya. Nah kemudian kita mau buka usaha, saya yakin nggak mungkin jatuh kita, pasti diangkat sama Allah. Tapi taubat dulu yang tadi, dosa-dosa kita lihat dulu apa dosa saya, taubat dulu. Saya yakin banget kalau udah mulai dari bertobat, mulai dari tobat, kemudian yang kayak gini konsepnya ketemu. Yang buat sisa kita tuh dosa, yang buat kita susah itu dosa. Makanya bahaya banget kalau kita sukses tapi kita dalam konsep yang nggak pas tadi, bahaya. Oke, ada 2 menit, ada yang mau didiskusikan teman-teman? Ada yang mau nanya? Udah habis waktunya kan? Wih sih. Masih bersemangat. Masih semangat. Nanti Kang Gusti insya Allah lanjut. Cukup? Ada yang mau tanya kan? Daripada jadi jerawat. Baik, nanti insya Allah ada jadi di grup itu ya, nanti grup yang teman-teman akan gabung, nanti silakan gabung grupnya. Nanti Kang Rusdi mungkin yang share. Itu ada grup hafalan Quran. Level pertama kita ngafal surat Ar-Rahman. Cara yang tadi malam gitu. Tapi ini saya direkam. Ada yang ngafal. Sehari cuman 1 atau 2 ayat. Gampang nggak? Yang tadi malam gak ikut ada? Gampang banget deh, tadi malam udah kita praktekinnya gampang banget. Cuma 5 menit ngapal sehari cukup dah. 5 menit 2 ayat. Nggak nyampe 5 menit, malah 2 ayat itu pendek-pendek Ar-Rahman. Nanti dikasih tahu caranya, yang tadi malam ikut ketemu caranya, jangan takut udah hafal gak mau gitu ya. Dikasih akhirat langsung mundur kan? Betul gitu. Kira-kira denger hafalan langsung mundur, kenapa tuh? Gitu itu akhirat tuh gitu. Kalau nyari akhirat, kesempatan emas nih jadi akhirat ngapal gitu. Nah jadi level pertama 3 bulan. Kenapa kita dari hafalan? Karena biar fondasinya kokoh, gitu ya. Biar fondasi kita kokoh. Kemudian ada targetnya di level 1 tuh itu, kemudian ada lagi nanti punya manajemen keuangan. Kemudian yang ketiga potensi bisnis ketemu yang kayak tadi. Potensi bisnis itu di level pertama. Jadi itu grup itu untuk menjaring siapa yang di situ. Nanti ada grup khusus lagi yang menyampaikan materi itu. Karena pengalaman bikin grup tapi nggak aktif. Ada yang nggak aktif. Nah nanti disaring lagi siapa yang aktif. Nanti kita kasih terus. Teman-teman ada saatnya sharing juga, nanti sharing apa gitu ya. Termasuk nanti kita sharing menawarkan usaha. Saya punya usaha ini nih, ada peluang nih, siapa yang mau gabung usaha ini, menjalin usaha ini. Jadi kita saling sharing.
Nah harapannya di Indonesia masih tetap nyambung, jadi sebuah ikatan buat kita. Kita masih nyambung ada ikatannya, itu menjadi sebuah kekuatan buat kita. Kenapa? Teman-teman ini potensial banget, pulang dari sini bawa uang minimal 500 juta bawa sepertinya, betul nggak? Kalau yang lancar ya. Kalau istrinya 2 sih nggak tahu ya. Nah itu ya. Jadi kalau seorang syarat, saya tuh usaha beras teman-teman, motornya cuma 20 juta. Muterin itu aja tuh, 20 juta diputerin aja. Jadi nggak banyak. Jadi teman-teman kalau bawa ratusan juta tuh udah luar biasa banget tuh. Itu saya modal 20 juta aja masih nyari-nyari kemarin. Udah tuh muter, itu aja diputerin tuh. Ngirim 2 ton, terus aja muterin uang itu. Ya jadi itu ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Nanti berarti habis dulu Kak Asep ya? Habis dulu gabung lagi ya. Bisa aja sampai maghrib tuh nanti sama Kang Rusdi itu. Wah, panjang banget beliau menyampaikannya. Tapi nggak tahu deh, mungkin nggak nyampe ya. Paling nanti mungkin 2 jam atau 3 jam. Siap nggak? Siap ya. Nanti lebih panas lagi lah sama beliau, lebih detail tuh Insya Allah. Nanti jangan sampai nggak gabung lagi biar nanti dapatnya utuh nggak setengah-setengah. Tapi ini yang saya sampaikan ini fondasinya. Ya, jadi teman-teman kalau fondasi ininya lemah, mau bisnis apapun, mau ikhtiar apapun. Jadi kita mulainya dari mana? Akhirat dulu. Pertama tobatnya dulu. Ini penting. Mau sedekah banyak-banyak juga kalau belum tobat kagak bakal ngefek. Nggak bakal ngefek beneran. Ya, sedekah saya banyak tapi dosanya tadi nggak ngefek nggak? Doa sampai sujud-sujud, sampai nangis-nangis, kagak tobat dulu, kagak dapat juga doanya. Mulai dari apa? Tobat dulu ya. Baik, cukup insya Allah lebih 2 menit. Mohon dimaafkan teman-teman kalau ada yang kurang berkenan. Semoga semuanya dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita lebih baik insya Allah dunia dan akhirat kita insya Allah. Waalaikumsalam subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta foto-foto